Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya Reni Nuryanti yang berprofesi sebagai dosen pendidikan sejarah Universitas Samudra di Aceh ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting berkaitan dengan kompetensi yang harus dimiliki seorang lulusan pendidikan sejarah. Satu hal yang harus dipahami bahwa menjadi seorang sarjana sejarah, baik itu pendidikan maupun ilmu, yang sangat penting adalah pertama, dia harus menguasai tentang konteks mendidik dan mengajar. Kemudian yang kedua, yang juga tidak kalah penting adalah seorang lulusan sejarah juga harus mempunyai kemampuan di dalam menulis sejarah. Nah, bagian kedua ini yang akan saya jelaskan secara khusus. Menulis sejarah pada dasarnya bukan tentang konteks bagaimana merangkaikan sebuah kata menjadi kalimat dan paragraf, bukan hanya itu, tetapi bagaimana menuliskan sebuah peristiwa yang terjadi di dalam sejarah menjadi sebuah pernyataan-pernyataan yang bernilai atau memberikan satu pengetahuan yang mendalam bagi pembaca. Disinilah maka sejarah akan sampai pada titik values yang memberikan makna kearifan dalam kehidupan manusia. Persoalannya adalah menulis bukan hal yang mudah. Kadang-kadang orang melihat bahwa menulis itu terlihat mudah, tapi ternyata tidak. Tetapi bukan berarti bahwa ketidakmudahan itu membuat seorang mahasiswa sejarah berhenti bermimpi untuk menjadi penulis. Justru segala keterbatasan itu membuat kita lebih bisa menegakkan dan membarakan mimpi kita. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan satu solusi yang saya namakan di sini adalah program literasi historis. Saya sudah membuat buku panduan secara khusus untuk bisa memahami, mempraktekkan, menulis sejarah dengan baik. Di dalam buku ini, saya menuliskan tentang konteks psikologi mengapa seorang mahasiswa sejarah harus menulis, dan selain itu juga tentang berbagai macam tips, triks untuk bisa menulis sejarah. Yang pertama adalah mahasiswa harus mampu menguasai 4 kunci di dalam menulis sejarah. Yang kedua, membedakan jenis-jenis penulisan sejarah. Secara khusus, buku ini membahas ada 2 bagian yang sangat penting dalam karya akademik sejarah, yaitu menulis artikel sejarah, baik itu populer maupun ilmiah. Nah, untuk mendukung dari program ini, saya akan menceritakan sedikit tentang 12 tahun saya berkarya di dalam menulis sejarah. Jadi terhitung sekitar 13 buku sudah saya hasilkan sejak 2007. Jadi saya menulis dalam konteks akademik, misalnya tentang biografi istri Bung Karno, satu biografi, kemudian saya juga tuliskan dalam prosopografi, yaitu 9 istri Bung Karno yang saya beri judul Istri-istri Soekarno. Kemudian juga buku terbaru saya adalah tentang merangkum berbagai macam peristiwa yang dialami perempuan dalam sejarah tetapi belum tertulis secara mendalam. Saya berikan judul Perempuan dalam Historiografi Indonesia. Kemudian ada tentang perempuan berselimut konflik, juga karya akademik di Sumatera Barat. Juga khusus tentang Bung Karno, saya misalnya menuliskan lain itu tentang tragedi Soekarno dari kudeta hingga kematiannya. Kemudian saya juga berpikir bahwa karya sejarah itu harus dinikmati oleh semua kalangan. Kalau sejarah hanya dinikmati oleh satu golongan yang disebut dengan golongan akademik, atau Pak Kunto Wijoyo menyebutkan sebagai orang-orang di Menara Gading, maka sejarah hanya akan terbatas dalam satu kalangan. Padahal cerita sejarah ada cerita yang bisa dinikmati oleh seluruh orang dan seluruh manusia bisa menikmati sejarah sebagai sebuah pembelajaran. Maka saya membuat satu konsep bahwa sejarah juga harus dibalut dalam unsur sastra,
yang nilai etika dan estetikanya lebih mudah dipahami baik oleh pembaca kalangan muda maupun tua. Maka saya membuat sebuah buku. Di sini saya buat dalam konteks kumpulan cerpen yang berisi cerita sejarah juga. Ada Kang Lehan Membakar Surga, dan yang terbaru adalah hasil dari Ubud Writers and Readers International Festival. Saya membuat satu buku Di Kala Pagi dan kisah-kisah lainnya. Jadi dalam hal ini saya ingin mengatakan bahwa menulis sejarah bukan hal yang sulit. Seperti kata W.S. Rendra bahwa kesabaran adalah bumi, kesadaran adalah matahari, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Yang terpenting adalah berbuat, jangan hanya bisa bermimpi. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.